Selamat pagi Pak Sumiarto dan teman-teman. Nama saya Danica Krista, dan pada saat ini saya akan membuka presentasi dari kelompok kami mengenai chapter 4, yaitu Market Research. Dalam bab 4 ini terdapat 3 LO. Yang pertama mengenai Knowledge as Power, yang kedua mengenai Consumer Insight and Marketing, dan yang terakhir merupakan Steps in Market Research Process. Jadi, pada saat ini saya akan membahas mengenai LO pertama, yaitu Explain the Role of a Marketing Information System and a Marketing Decision Support System in Marketing Decision Making. Nah, jadi kita ketahui bahwa successful market means that managers make informed decisions to guide the organization. Nah, yang berarti bahwa untuk mencapai marketing yang sukses, manajer perlu membuat keputusan yang tepat dalam memandu organisasinya. But how? Jadi gimana caranya? Bagaimana caranya para marketers dapat membuat pilihan yang paling tepat untuk mengetahui apa saja sih yang perlu mereka lakukan untuk dapat mengembangkan tujuan pemasaran dan produk mereka? Jadi jawabannya adalah dengan menggunakan information. Jadi marketers tuh perlu memiliki informasi yang akurat, paling terkini, dan relevan untuk dapat membuat rencana marketing yang terbaik. Nah, untuk itu, bab ini akan membahas lebih lanjut lagi mengenai alat yang bisa digunakan oleh para marketers untuk dapat mendapatkan informasi yang akurat. Nah, jadi salah satu cara yang paling sering digunakan oleh para marketers untuk mengumpulkan informasi adalah dengan marketing information system. Nah, jadi marketing information system merupakan proses yang pertama kali menentukan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh manajer pemasaran. Nah, selanjutnya mereka akan mengumpulkan, menyortir, menganalisis, menyimpan, dan mendistribusikan informasi pemasaran yang relevan dan yang paling terkini kepada penggunanya. Jadi dalam marketing information system ini terdapat 3 komponen penting. Yang pertama merupakan 4 types of data, yaitu internal company data, market intelligence, market research, dan acquired database. Yang kedua adalah computer hardware and software untuk menganalisa data dan membuat report. Dan yang terakhir merupakan output for marketing decision maker, yaitu output untuk membuat keputusannya. Nah, jadi gambarannya adalah seperti ini. Jadi dalam marketing information system, sebuah perusahaan akan mengumpulkan dan menganalisa data dari keempat sumber ini, yaitu internal company data, marketing intelligence, marketing research, dan acquired database. Nah, lalu data-data tersebut akan dikumpulkan di computer hardware and software dan akan diolah menjadi informasi yang penting agar para marketers dapat membuat marketing decisions yang terbaik. Nah, jadi, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu, sumber penting untuk membuat, marketing decisions yang terbaik adalah dengan internal company data. Jadi, dalam internal company data ini, menggunakan informasi dari perusahaan untuk dapat menghasilkan laporan hasil kegiatan penjualan dan pemasaran. Nah, dan di laporannya ini harus berisikan tentang which customers buy, jadi, siapa sih yang beli, terus which products, produknya apa, and what quantities, seberapa banyak mereka beli produknya itu, at what internal, dalam jangkauan apa, terus which items are in stock or out of stock, jadi item mana sih yang masih ada atau yang udah sold out, terus when items were shipped, jadi kapan barangnya itu didistribusikan, dan yang terakhir adalah which items have been returned because they are defective. Jadinya, barang mana aja sih yang harus dibalikin karena adanya kecacatan atau kerusakan. Nah, dalam internal company data ini, MIS sering memberi akses kepada sales people dan sales manager untuk dapat melihat catatan internal melalui intranet perusahaan. Nah, tapi intranet perusahaan ini diamankan cuma untuk beberapa karyawan doang yang memang berwenang dan dipercayai dan memiliki kepentingan. Nah, sales people dan sales manager merupakan orang-orang yang sangat membutuhkan hal ini agar mereka dapat melayani pelanggan dengan lebih baik. Karena kalau misalnya mereka memiliki akses langsung kepada informasi atau catatan internal perusahaan seperti harganya, tiket inventaris, jadwal produksi, tanggal pengiriman, dan riwayat pembelian pelanggan, mereka dapat melayani pelanggan itu dengan lebih baik dan juga dapat menghemat waktu. Nah, terus sales people dan sales manager juga dapat melihat data dan laporan penjualan untuk mengukur progres dan tren dari penjualan itu. Jadinya mereka dapat melihat laporan baik harian, mingguan, maupun bulanan, terus mereka dapat melihat trennya, sehingga mereka dapat mendeteksi masalah dan dapat membuat solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, selain dari internal company data, ada juga market intelligence. Ini juga merupakan sumber yang penting dalam marketing information system.
Nah, seperti yang kita tahu dari bab sebelumnya, dibilang bahwa to make good decisions, marketers need to have information about the marketing environment. Jadinya untuk membuat keputusan yang paling tepat, maka pemasar tuh perlu memiliki informasi tentang lingkungan marketingnya. Nah, terus market intelligence ini merupakan salah satu metode yang digunakan oleh para marketers untuk mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi di dunia ini yang relevan dan berhubungan dengan bisnis mereka. Nah, terus sebenarnya informasi tentang marketing environment ini sangat mudah didapatkan karena bisa kita dapatkan dengan hanya monitor our everyday sources seperti melalui website atau pengamatan secara langsung. Nah, dalam market intelligence, salespeople merupakan kunci untuk mendapatkan informasi ini karena mereka merupakan orang-orang yang berhubungan langsung dengan para pelanggan, distributor, dan juga calon-calon pelanggan. Nah, selain itu, cara lainnya untuk mengetahui marketing environment kami adalah biasanya tuh retailer suka mempekerjakan mystery shoppers, jadi mereka suka pura-pura disuruh mengunjungi toko dan pura-pura beli barang untuk melihat bagaimana para pelanggan tuh diperlakukan. Nah, terus cara lainnya lagi adalah dengan berbicara dengan pembeli mengenai produk yang sedang bersaing di pasar. Nah, yang terakhir, marketing managers juga dapat menggunakan data intelijen pasar untuk dapat memprediksi fluktuasi penjualan. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Saya Muhammad Suryawijaya akan melanjutkan presentasi dari Danika. Poin selanjutnya adalah market research. Market research adalah proses mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan data mengenai konsumen, kompetitor, dan lingkungan bisnis untuk meningkatkan efektivitas marketing. Jadi, market research ini sebenarnya berbeda dengan marketing research. Apa sih perbedaannya? Marketing research itu cakupannya lebih luas daripada market research. Dan marketing research itu lebih menjurus kepada ilmu yang mempelajari market research itu sendiri. Sedangkan market research itu selain melainkan cakupan yang lebih kecil, market research ini lebih ke apa yang dilakukan oleh manajernya untuk market research-nya itu sendiri. Nah, apa sih gunanya market research? Market research itu membantu manajer dengan unique information yang didapatkan setelah market research dalam mengambil keputusan tertentu yang spesifik. Artinya kayak sebuah market research dilakukan untuk satu hal atau tujuan yang spesifik juga. Contohnya, saya jualan baju, pengen tahu seorang istilahnya konsumen itu lebih memilih baju yang gambarnya ada di depan, di belakang, atau di depan dan di belakang. Itu adalah sebuah market research. Next. Market research itu terbagi menjadi dua tipe. Pertama adalah syndicated research. Syndicated research adalah market research yang informasinya bersifat general atau umum. Jadi seperti misalkan ketika kita sign up di Gmail, kita ditanyakan hal-hal seperti nama lengkap, nama panggilan, alamat, tanggal lahir mungkin, dan tempat lahir atau nomor handphone. Itu termasuk ke dalam syndicated research. Nah, syndicated research juga dikumpulkan dalam regular basis atau waktu-waktu yang terus-menerus dilakukan. Syndicated research juga dapat dijual dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Nah, selanjutnya ada custom research. Custom research itu adalah research yang istilahnya menyediakan jawaban atau hasil yang spesifik terhadap pertanyaan yang spesifik juga. Contohnya kalau tadi syndicated research itu hal-hal seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, umur, dan hal-hal sebagainya. Kalau custom research itu lebih kayak yang tadi, kayak konsumen itu lebih prefer gambarnya di depan untuk di baju atau di belakang, atau malah di depan dan di belakang ada gambar. Nah, custom research ini berguna untuk membantu seorang manajer untuk memahami kenapa sih kadang-kadang ada tren-tren tertentu yang muncul di masyarakat. Next. Selanjutnya ada acquired databases. Nah, acquired databases adalah kumpulan data atau informasi yang dapat berguna dalam marketing decision making yang biasanya disimpan dalam database eksternal. Jadi contohnya kayak yang tadi kita istilahnya sign up ke Gmail, Google bakal istilahnya mengcompile semua data-data yang dikumpulkan dari sign up itu dalam sebuah database eksternal. Nah, database eksternal ini datanya bisa dijual ke perusahaan lain yang bukan merupakan saingan.
Kenapa harus biasanya ke perusahaan yang bukan saingan? Karena kalau kita jual ke perusahaan saingan, jatuhnya bisa seperti membantu perusahaan saingan kita untuk melampaui perusahaan kita. Nah, database ini nggak terbatas lewat hanya pertanyaan-pertanyaan sign up tadi. Database ini bisa diperoleh juga dari kita beli data dari perusahaan lain, atau kita ngambil data dari lembaga pemerintahan. Contohnya Badan Pusat Statistik yang menyajikan kayak data-data sensus penduduk mengenai rata-rata umur orang Indonesia, atau hal-hal yang istilahnya berkaitan dengan sensus penduduk. Next. Yang terakhir, ada Marketing Decision Support System atau MDSS. Nah, MDSS itu adalah analisis dan software interaktif yang memungkinkan marketing manager untuk mengakses Marketing Information System atau MIS dan membuat analisisnya sendiri dalam cakupan intranet perusahaan. Jadi Marketing Decision Support System ini adalah sebuah istilahnya program di komputer atau software yang membantu seorang manajer untuk menganalisis secara cepat. Dan istilahnya kalau misalkan tadi kita udah hasil nih, market research, ternyata orang-orang lebih suka gambar di baju itu di depan. Kan kita mau jual nih, kita mau jual dengan istilahnya awalnya 100 produk. Tiba-tiba kita berpikir, gimana ya, atau what if kalau misalnya kita jual dengan 200 produk. Yang harusnya kita coba dengan langsung kita jual 200 produk, dengan software ini kita tinggal masukin kayak datanya aja. Jadi mereka kayak akan menjadikan data gimana sih kalau kita jual 200 produk, atau bahkan kita jual 50 produk, atau mungkin gimana sih kalau kita jual 100 produk tapi dengan ide baru. Apa sih ide barunya? Ide barunya ya kita menggunakan iklan, misalkan iklan di TV. Dampaknya terhadap data lainnya itu gimana? Intinya sih kayak MDSS untuk memudahkan manajer aja gitu. Selanjutnya, nah di sini ada bagan MDSS. Jadi dari bagan ini kita bisa lihat bahwa marketing manager atau decision maker akan berkolaborasi dengan softwarenya, software interaktif tersebut, dan akan istilahnya mengkomputasinya dalam statistical dan modeling softwarenya ini. Jadi dari marketing information system data yang mencakup internal component data, marketing intelligence, market research, dan acquired database, datanya itu akan diolah secara statistik dan akan disajikan dengan sebuah model oleh software tersebut. Nanti hasilnya itu kita bisa analisis dan akhirnya kita dapat informasi nih. Ternyata kalau misalkan kita jual 200 baju, keuntungannya lebih sedikit. Atau malah kayak bajunya nggak laku semua dan harganya malah turun. Ternyata kalau kita jual 50 baju, bajunya kejual semua sih, tapi harganya nggak naik seperti apa yang kita harapkan. Atau bahkan kayak ternyata kalau kita pakai iklan, jauh lebih menguntungkan daripada kita jual 100 tanpa iklan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Malik Karisma. Saya akan mempresentasikan LO 4.2, yaitu Customer Insight and Marketing. Customer Insight adalah pengumpulan, penyebaran, dan interpretasi informasi yang memungkinkan bisnis untuk memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan pelanggan mereka. Tujuan memahami dari Consumer Insight adalah memahami kebutuhan pelanggan agar terbentuk interaksi yang konsisten dengan konsumen, baik hal dalam pemasaran, penjualan, dan pelayanan. 5 komponen dasar dari Consumer Insight. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data di sini merupakan hal-hal yang paling diinginkan dari konsumen dari sebuah produk atau layanan. Selanjutnya adalah analisis data. Dari data dari konsumen tersebut, kita harus menganalisis sehingga perusahaan bisa mengambil langkah yang tepat dan efektif. Setelah dianalisis, selanjutnya adalah optimalisasi atau memaksimalkan insight tersebut agar bisa diwujudkan. Selanjutnya setelah itu adalah manajemen kampanye atau promosi dengan berisikan pesan dari consumer insight, produk, atau layanan tersebut. Yang terakhir adalah personalia. Personalia sendiri adalah proses, cara, atau perbuatan mengubah atau memodifikasi suatu agar menunjukkan ciri-ciri dari personal. Yang dalam ini personal yang termasuk adalah perusahaan itu.
Jadi walaupun ini kita dapat insight dari konsumer, namun kita tidak melupakan hal-hal penting dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, hal penting dari consumer insight pada perusahaan. Yang pertama, insight. Insight tidak harus datang dari brand manager saja di perusahaan, tetapi bisa datang dari semua orang yang tergabung dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi, dari manapun insight itu bisa datang. Yang kedua adalah consumer insight harus dibudayakan di perusahaan. Dibutuhkan sebuah divisi khusus yang bisa mengelola untuk adanya seseorang manajer dalam perusahaan tersebut. Merupakan salah satu cara untuk menghimpun semua insight yang relevan sehingga dapat disalurkan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi dibutuhkan manajer khusus kayak tadi contoh yang di awal adalah brand manager. Yang terakhir adalah insight tidak akan berguna apabila non-actionable. Tantangan adalah bagaimana sebuah informasi digali sebagai insight menjadi lebih jelas dan mudah dimengerti oleh tim pemasaran, product development, research agency, perancang strategi pemasaran, dan pemasar lapangan, serta dapat diterjemahkan dalam suatu rencana yang nyata. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke chapter 4. Saya akan melanjutkan presentasi dari Imade dan saya Merlin. Nah, chapter 4 kali ini kita akan membahas steps atau langkah-langkah dalam marketing research. Next. Step yang pertama ada define the research problem. Nah, di situ kita harus menspesifikasi tujuan penelitian, seperti pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita coba jawab dalam penelitian ini. Seperti contohnya ketika kita ingin mencari tahu selera konsumen atau pengalokasian pendapatannya untuk barang apa dan lain sebagainya. Yang kedua, kita mengidentifikasi populasi konsumen yang diminati. Kalau misalnya kita berbisnis baju atau kita berbisnis makanan dan kita fokus ke target pasar yang menengah ke atas atau ke bawah, kita bisa lebih mudah untuk melakukan risetnya. Yang ketiga, kita tempatkan masalah dalam konteks lingkungan, seperti faktor apa dalam lingkungan bisnis internal dan eksternal perusahaan yang mungkin mempengaruhi situasi. Next. Yang kedua, yaitu kita determine the research design. Kayak setelah masalah ditetapkan, langkah selanjutnya untuk menentukan sebuah plan atau rencana dari riset itu sendiri. Nah, research design itu adalah rencana yang menentukan informasi apa yang akan dikumpulkan oleh marketers dan jenis penelitian apa yang akan dilakukan. Nah, research design ini dibagi menjadi dua, yaitu research dengan data primer atau dengan data sekunder. Next. Nah, kalau perbedaannya antara riset primer dengan riset sekunder itu, kalau riset primer tuh lebih ke kita mendapatkan sumber data dari respondennya langsung. Kalau sekunder, kita bisa mendapatkannya dari data-data perusahaan atau data-data dari lembaga-lembaga statistik di Indonesia seperti BPS dan lain sebagainya. Different market research problem itu mendefinisikan cara kita juga yang berbeda gitu. Next. Nah, perbedaannya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau data primer itu mengacu pada data yang dikumpulkan oleh perusahaan kita sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, ada 3 kategori penelitian dengan riset primer. Yang pertama itu ada eksplorasi, deskriptif, dan kasual. Nah, yang kedua itu yang tadi ada secondary data, yaitu data yang sudah ada atau ada seseorang atau entitas yang sudah mengumpulkan data tersebut dan kita olah dari situ. Terus seringkali asosiasi itu atau industri itu mengumpulkan sendiri data mereka, jadi kita bisa ngambil dari perusahaan tersebut. Dan data sekunder itu bisa sangat menghemat biaya karena kita tidak perlu lagi untuk mengumpulkan data-data gitu. Next. Nah, ini adalah 3 kategori utama penelitian primer. Yang pertama itu ada eksploratif. Kalau penelitian eksploratif itu tujuannya untuk menemukan informasi mengenai suatu topik masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh peneliti.
Nah, biasanya itu kita menggunakan data eksploratif yang untuk menentukan data-data kualitatif yang tidak bersifat numerikal gitu. Kalau deskriptif, kita bertujuan untuk memaparkan atau mendeskripsikan sesuatu fenomena. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya itu kalau penelitian eksploratif itu sosok atau sesuatu yang akan diteliti itu masih abu-abu, masih belum jelas. Nah, pada penelitian deskriptif itu, sementara itu, sosoknya itu udah tahu gitu. Tapi sifat dan keadaannya belum diketahui gitu. Nah, selanjutnya ada penelitian kausal. Kalau penelitian kausal itu tujuannya untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau mungkin menolak teori atau hipotesis dari hasil penelitian yang sudah ada. Jadi kita dalam marketing research itu kita kan udah punya hipotesis, dan dari penelitian kausal kita mengumpulkan argumen-argumen untuk membuktikan hipotesis-hipotesis itu. Perkenalkan, nama saya Prameswari Jovita. Di sini saya sebagai anggota kelompok. Yang ketiga akan melanjutkan pembahasan mengenai LO 4.3, yaitu Steps in the Market Research Process. Nah, step ketiga ini adalah ketika melakukan pemilihan metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan data-data primer. Nah, biasanya metodenya ada dua, yaitu survei dan juga observasi. Yang survei sendiri bisa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah data collection. Jadi dengan menggunakan data collection ini, biasanya responden merasa lebih anonimus atau identitasnya tidak diketahui. Biaya yang dibutuhkan oleh researcher juga cenderung rendah dan cukup direkomendasikan untuk research yang sedang berlangsung. Tapi kurangannya yaitu membutuhkan waktu yang cenderung lama, karena menunggu responden itu mengisi kuesioner dan sebagainya. Dan juga tidak jarang bahwa responsnya itu terlampau sedikit dibandingkan yang diekspektasikan, dan juga kuesionernya biasanya infleksibel dan tidak ada jaminan kejujuran yang dilakukan oleh responden. Yang kedua yaitu telepon interviews, jadi lakukan lewat telepon. Biasanya ini cenderung lebih cepat dan pertanyaannya cenderung fleksibel mengikuti bagaimana pembicaraan yang sedang berlangsung. Biaya yang dibutuhkan juga cenderung rendah, biasanya mungkin dengan pulsa ataupun kuota. Tapi kemungkinan kesalahpahaman ini bisa saja terjadi karena responden tidak bisa melihat materi yang sedang dibahas oleh researcher, dan juga opsi jawaban dari responden juga biasanya terbatas. Selanjutnya yaitu face-to-face interviews. Biasanya pertanyaannya lebih fleksibel dan bisa menggunakan long questionnaire. Jadi karena face-to-face jadi bisa kayak ngobrol biasa, pertanyaan bisa jawaban yang panjang gitu, gimana tinggal researchernya menangkap jawabannya tersebut. Dan biasanya lebih mengetahui apakah responden itu memahami pertanyaannya atau tidak. Tapi biasanya durasi yang dibutuhkan lebih lama karena secara langsung pasti obrolannya lebih panjang dan juga lebih membutuhkan biaya, terutama dari transport. Dan bisa aja ada kecenderungan bias, terutama mungkin dari gaya bahasa, pemilihan bahasa, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu online questionnaire. Mungkin ini paling umum buat digunakan, apalagi di FEB UI mungkin kalau ada tugas buat bikin survei. Questioningnya very fleksibel, jadi bisa apapun yang ingin ditanyakan oleh researcher. Biayanya juga cenderung rendah dan tidak bias, karena biasanya bisa pakai nama ataupun hanya inisial saja. Dan tidak ada keterbatasan geografis, jadi tidak ada keharusan bahwa kedua belah pihak harus saling bertemu. Bisa juga menggunakan visualisasi jika dibutuhkan. Nah, tetapi identitas responden karena tadi menggunakan anonymous, kayak mungkin hanya inisial saja, biasanya cenderung tidak jelas, dan juga kuesionernya juga cenderung terbatas, karena kalau open questionnaire semua juga kemungkinan responnya tidak terlalu banyak, dan juga tidak ada jaminan bahwa responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan jujur. Oke, ini masalah yang mungkin dirasakan oleh researcher ketika menggunakan metode survei. Yang pertama adalah pengaplikasian dari telemarketing. Jadi telemarketing ini sendiri biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki produk dan ingin melakukan direct selling kepada konsumen melalui telepon biasanya. Nah, hal ini membuat willingness orang untuk dilakukan interview lewat telepon itu semakin berkurang. Jadi agak susah untuk melakukan telepon interviews. Jadi prefer pakai cara lain, mungkin bisa face to face. Nah,
Yang kedua adalah mall intercept, yaitu ketika researcher itu turun ke tempat-tempat publik, khususnya di mall, untuk membagikan kuesioner. Biasanya ada yang membawa papan dan juga kertas, meminta tolong siapapun pengunjung mall yang ingin dijadikan sampel mengisi surveinya itu. Nah, tapi kekurangannya yaitu biasanya sampel tidak terlalu merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu. Jadi karena sampelnya diambil random, tidak bisa tertebak bahwa sampel ini atau individu ini merepresentasikan kelompok apa. Oke, next mungkin yang observasi. Nah, observasi ini sendiri bisa dibedakan menjadi dua, yaitu personal dan mechanical. Yang pertama, personal observation adalah di mana researcher mengamati seperti consumer behavior-nya untuk memahami bagaimana seseorang individu itu bereaksi atau menanggapi aktivitas dari marketing, misalnya mungkin di tempat-tempat umum juga bisa. Nah, opsi lain lagi yaitu yang mungkin paling umum digunakan dengan menggunakan unobtrusive measures, yaitu di mana researcher akan mencari physical evidence seperti mungkin sampah-sampah minuman, sampah makanan, dan sebagainya untuk melihat apakah orang ini telah mengonsumsi sesuatu yang ingin dicari tahu. Oke, selanjutnya adalah mechanical observation, di mana observasi ini dilakukan dengan menggunakan non-human devices, jadi dengan bantuan teknologi. Nah, salah satu contohnya yaitu ada dari Nielsen Company yang diberi nama Peoplemeters. Lalu teknologi yang digunakan ada juga yang dikenal eye tracking technology. Jadi ini menggunakan sensor dan juga software untuk melihat pergerakan mata individu, mungkin dalam melihat suatu produk di supermarket ataupun melihat aktivitas marketing, akan lebih tertarik ke yang mana dan fokusnya ke arah yang mana. Nah, selain itu ada juga penggunaan online research. Biasanya yang menggunakan adalah perusahaan-perusahaan besar, uses of cookies, dan juga predictive technology. Predictive technology ini mungkin pengaplikasiannya biasa ketika belanja online. Jadi ketika ingin mengetik suatu produk, banyak rekomendasi yang mungkin relatable dengan yang dicari oleh konsumen. Selain itu, setelah melakukan research tentunya butuh melakukan validasi data. Jadi melakukan secara internal dan eksternal, apakah data dari sampling itu bisa digunakan dan valid dan bisa merepresentasikan kelompok-kelompok yang diinginkan atau tidak. Jadi melihat concernnya juga apakah datanya ini valid atau tidak dan sebagainya. Jadi kita memilah data. Oke. Next. Step keempat yaitu desain sampel. Jadi dalam melakukan sampling kita bisa mendesain atau merancang terlebih dahulu bagaimana sampel yang ingin kita ambil. Terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan juga non-probability sampling. Nah, probability sampling ini juga bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu simple random sample, di mana dari suatu populasi biasanya researcher akan mengambil random aja gitu, sampel-sampel tertentu. Jadi mungkin mengambil 3 dari 7 orang gitu untuk dijadikan sampel, yang diharapkan juga sampel-sampel tersebut dapat menjadi representatif dari kelompok yang diinginkan oleh researcher. Dan juga bisa menggunakan systematic sampling ataupun stratified tadi. Jadi sampel ini cenderung agak random, jadi ngambil dari populasi tertentu dengan cara yang diinginkan oleh masing-masing researcher. Nah, yang kedua yaitu non-probability sampling. Ini biasanya menggunakan personal judgment untuk memilih responden yang diinginkan. Salah satu contohnya adalah convenience sample, di mana biasanya sampel diambil dari ada sekelompok orang yang mungkin sedang ada di tempat ketika seorang researcher itu ingin mengumpulkan data yang dimaksud. Mungkin bagian saya sampai di situ, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan teman-teman, nama saya Audrey Monalisa dan saya akan menjelaskan mengenai step kelima sampai step ketujuh dari market research process. Jadi, di step kelima ada yang namanya collecting data. Kita note earlier bahwa the quality of our conclusion is only as good as the data that we use. Nah, logik yang sama juga diaplikasikan di sini, bahwa the quality of research result is only as good as the poorest interviewer in the study.
Nah, jadi di sini juga terdapat beberapa problem yang dapat menentukan kualitas dari data itu sendiri. Yang pertama adalah mekanisme atau birokrasi yang berbeda di seluruh dunia. Contohnya, di Mesir mereka memiliki peraturan di mana pemerintah harus sign off segala macam survei dan proses approval-nya bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, begitupun di poin yang kedua, tingkat fasilitas data collection di setiap negara dan setiap daerah itu berbeda-beda. Banyak negara berkembang yang memiliki infrastruktur yang tidak memadai untuk melakukan phone atau mail survey karena kekurangan online connectivity blocks web-based research. Maka, pemilihan metode data collection menjadi sulit. Nah, selain itu juga, di beberapa negara masih banyak orang yang tidak memiliki handphone atau mereka masih memiliki literasi yang rendah. Ini akan menjadi hambatan dalam melakukan mail survey. Kemudian, pada poin yang ketiga, juga terdapat bahasa yang berbeda-beda di setiap negara dan setiap daerah. Contohnya saja, di Meksiko masih banyak area di mana native tribes berbicara dengan bahasa lain selain Spanish. Yang kita ketahui adalah orang di Meksiko itu bahasanya adalah Spanyol, tapi masih banyak bahasa-bahasa daerah yang kita tidak bisa jangkau. Nah, selain itu, terkadang translation juga don't come out right, sehingga intisari atau arti yang ingin disampaikan menjadi simpang siur atau terjadinya misinformasi. Kemudian, pada poin yang keempat, terdapat kultur yang berbeda-beda. Misalkan, orang Inggris dan orang Denmark, keduanya sama-sama menganggap bahwa sarapan itu penting. Namun, orang Inggris itu ternyata lebih prefer sarapan dengan toast atau roti bakar dengan teh. Sedangkan orang Denmark lebih prefer dengan yogurt serta buah-buahan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada kultur yang berbeda. Selain itu, yang kelima, ada diversity yang semakin meningkat. Nah, hal ini menjadi semakin relevan karena suatu daerah itu semakin heterogen. Contohnya saja di Amerika Serikat, imigrasi membuat Amerika itu semakin beragam dan bahkan di beberapa riset, pendatang atau orang yang bukan asli kulit putih Amerika menjadi lebih banyak daripada warga aslinya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, researcher dapat melakukan proses back translation yang membutuhkan 2 step. Yang pertama adalah untuk mentranslate kuesioner dari bahasa yang kita pahami menjadi bahasa yang dipahami oleh targeted responden kita oleh native speaker. Nah, kemudian di poin yang kedua, orang yang fasih dengan bahasa tersebut akan mentranslate kembali jawaban mereka ke bahasa original untuk memastikan keakuratan dari arti dari jawaban itu sendiri. Dan even with precaution seperti ini, researcher harus menginterpretasi data yang diperoleh dari kultur lain secara lebih hati-hati karena terdapat arti tersirat yang seringkali berbeda. Kemudian, pada step 6, terdapat step di mana kita menganalyze dan interpret data. Di sini saya menampilkan sebuah company yang menjual frozen food dan mereka ingin memahami preferensi dari konsumen untuk tingkat lemak yang mereka inginkan di diet mereka. Maka orang riset dari perusahaan ini melakukan descriptive research study di mana mereka mengumpulkan primary data, misalnya dari telepon interviews. Nah, karena mereka mengetahui bahwa ada perbedaan dari dietary preference perempuan dan laki-laki, mereka menggunakan stratified sample untuk 175 laki-laki dan 175 perempuan. Nah, kemudian data-data ini ditabulasi sehingga mereka memperoleh gambaran besar dari responden. Nah, di sini data menunjukkan bahwa 43% sampel lebih prefer low-fat meal. Kemudian, data-data ini juga bisa di cross-tabulate dengan variabel lain. Jadi sebenarnya cross-tabulation itu apa sih? Cross-tabulation itu berarti kita menelaah data yang kita breakdown menjadi subgroups. Pada kasus ini, kita breakdown menjadi perempuan dan laki-laki secara terpisah untuk melihat bagaimana hasil bisa bervariasi antara berbagai kategori. Nah, cross-tabulation di tabel ini menunjukkan bahwa terdapat 59% perempuan dan 27% laki-laki yang lebih prefer ke low-fat content. Nah,
Researcher juga bisa dari sini menambahkan additional statistical test. Berdasarkan data ini, berdasarkan tabulasi dan cross-tabulation ini juga, researcher dapat menginterpretasikan result dan membuat rekomendasi kepada perusahaan. Misalnya, pada kasus ini perempuan lebih concern terhadap low-fat diet. Nah, berangkat dari data dan fakta itu, researcher mungkin dapat merekomendasikan pada perusahaan untuk menjual produk low-fat meal ini ke arah konsumen yang perempuan. Kemudian, pada step yang ketujuh, kita akan prepare the research report. Nah, atau yang kita sebut di bahasa Indonesia laporan. Secara general, sebuah research report itu harus jelas, concise, dan juga singkat. Concise, singkat. Untuk dapat dibaca oleh baik dari top management, klien, creative department, dan juga pihak-pihak lainnya. Sehingga kontennya itu dapat dipahami dengan mudah dan tidak membosankan. Nah, a typical research report memuat yang pertama di sini executive summary yang cover high points dari total report sehingga disajikan dalam bentuk poin-poin dan dapat dipahami, dimengerti, dan diingat dengan mudah. Kemudian yang kedua ada an understandable description of research methods. Jadi kita dapat memahami metode riset dengan baik dan kita dapat memahami dari mana result-result dan data-data ini berasal. Kemudian yang ketiga, ada a complete discussion of results in the study. Di sini including tabulasi, cross-tabulation, dan additional statistical analysis. Yang keempat, juga ada limitasi dari study itu sendiri. Karena every study has limitation dan tidak ada study yang perfect. Kemudian yang kelima adalah conclusion atau kesimpulan yang ditarik dari result dan juga menyajikan rekomendasi untuk managerial action based on the result itu sendiri, sehingga dapat diambil keputusan dan tindakan oleh perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena telah mendengarkan.